Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Budiartini dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang akan melanjutkan lagi pembahasan tentang akuntansi atau tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, waktu itu pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan tentang buku besar utama. Yang bisa dilihat di sini apa itu buku besar utama dan bentuk dari buku besar utama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahap pengikhtisaran. Jadi sampai pada buku besar atau posting buku besar itu kita udah sampai pada tahap pencatatan. Nah, yang sekarang kita masuk pada tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran dimulai dari neraca saldo. Bersambung dengan yang pertemuan yang lalu sampai pada posting buku utama. Nah, pada akhir periode kita akan melihat di semua buku utama itu saldo masing-masing buku utama tadi. Kemudian saldo dari masing-masing buku utama tadi itu kita susun dalam satu daftar yang namanya neraca saldo. Maka bentuk dari neraca saldo seperti ini. Nomor akun, kemudian nama akun, debit, dan kredit. Misal, ini nomor akunnya 111 misal. Nah, nama akunnya adalah kas. Saldonya ternyata di buku utama kas itu saldonya ada di debit 5 juta, maka kita tulis di sini 5 juta. Dan seterusnya. Hanya yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa neraca saldo ini harus disusun secara sistematis. Artinya bahwa yang pertama kita awali dari akun-akun yang masuk ke dalam golongan 1, yaitu golongan aset. Kemudian setelah golongan 1 beres, baru kita masuk ke golongan 2, golongan liabilitas. Kemudian setelah golongan 2-nya beres, baru kita masuk golongan 3 ke golongan ekuitas. Setelah golongan ekuitas baru masuk ke golongan pendapatan, dan terakhir golongan beban. Jadi harus disusun secara sistematis. Tidak boleh disusun beracak-acakan. Kalau pertanyaannya bila buku besarnya disusun tidak sistematis, itu boleh enggak itu ya. Nah, buku besar disusun tidak sistematis itu boleh. Tetapi apabila kita menyusun saldo-saldo dari buku besar tersebut, itu harus sistematis. Makanya harus diurut-urut kembali oleh kita, harus diurut. Makanya untuk mempermudah penyusunan neraca saldo, harusnya kita menyusun buku besar juga secara sistematis. Sehingga kita pada saat menyusun neraca saldo, itu sudah sesuai dengan urutan buku besar yang kita bikin. Kemudian selanjutnya, setelah neraca saldo ada, maka kita menyusun tentang jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Namanya saja jurnal penyesuaian. Untuk apa jurnal tersebut dibikin? Jelas untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa yang ada di neraca saldo yang tadi kita susun itu dengan real atau dengan keadaan sebenarnya. Nah, jurnal penyesuaian itu apakah semua akun yang ada di neraca saldo itu dibikin jurnal penyesuaiannya? Itu jawabannya tidak. Yang biasa dibikin jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama yaitu untuk persediaan barang dagang. Untuk akun persediaan barang dagang bisa menggunakan 2 pedoman, yaitu menggunakan pedoman ikhtisar laba rugi, yang kedua dengan menggunakan pedoman HPP. Kemudian begitupun untuk transaksi yang lainnya ya. Jadi sebetulnya jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu akun-akun yang dibikin jurnal penyesuaian di perusahaan dagang sama dengan yang di perusahaan jasa. Hanya tambahannya adalah bahwa di perusahaan dagang itu ada akun persediaan barang dagang yang selalu dibikin jurnal penyesuaiannya. Nah, khusus untuk persediaan barang dagang itu tadi bisa menggunakan ikhtisar laba rugi atau bisa menggunakan HPP, harga pokok penjualan. Bila menggunakan
Ikhtisar laba rugi. Di sini seperti ini ya. Ada bila ada single step, ada multiple step, nanti akan kalian pelajari pada saat kalian ada di laporan keuangan. Nah, untuk akun-akun yang dibikin jurnal penyesuaiannya sama dengan di perusahaan jasa ada perlengkapan, ada beban dibayar di muka, ada beban yang masih harus dibayar, ada pendapatan diterima di muka, juga ada pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian yang selanjutnya pada saat tahap pengiktisaran, yang terakhir adalah tahap pelaporan. Di tahap pelaporan ini itu ada HPP di sini yang dibutuhkannya ya, yang menyangkut pada HPP, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, kemudian ada laporan arus kas, itu ya, dan seterusnya. Sampai ada jurnal penutup. Jadi dari tahap pengiktisaran tadi, setelah kita bikin jurnal penyesuaian, maka kita bikin kertas kerja. Nah, selesai di kertas kerja, maka kita masuk pada tahap pelaporan atau tahap pelaporan. Tahap pelaporan itu adalah kita menyusun laporan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita dibikin, sumber pencatatannya adalah dari kertas kerja yang sudah kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita nggak mungkin membuat laporan keuangan kalau kertas kerjanya belum beres. Jadi di tahap laporan ini ada laporan laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian setelah selesai laporan keuangan dibikin, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun jurnal penutup. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, seperti inilah siklus dari perusahaan dagang yang kita lakukan. Seperti satu lingkaran, karena memang satu siklus. Bisa kalian perhatikan di sini, itu ada transaksi, kemudian masuk ke jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian ada posting ke dalam atau pemindah bukuan ke dalam buku besar utama, juga ada buku besar utama yang didampingi dengan buku pembantu, kemudian kita menyusun neraca saldo, setelah neraca saldo dibikin, maka kita juga bikin jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian setelah jurnal penyesuaian dibikin, maka kita masukkan atau pindahkan semuanya ke dalam kertas kerja. Dan kita selesaikan kertas kerja ini sampai kolom terakhir. Nah, dari kertas kerja yang telah selesai ini, maka kita masuk atau kita susun laporan keuangan. Yang di dalamnya ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan seterusnya. Setelah laporan keuangan, maka kita bikin jurnal penutup. Kemudian setelah bikin jurnal penutup, maka kita harus posting lagi. Bikin lagi buku besar setelah penutupan. Dan kalau ada buku besar setelah penutupan, maka kita bikin neraca saldo setelah penutupan. Sehingga nanti kita di sini akan tahu bahwa bila jurnal penutup sudah dilakukan, maka buku besar setelah penutupan itu yang masih ada sisanya adalah hanya buku besar untuk akun-akun real saja, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena akun pendapatan dan beban setelah dilakukan jurnal penutup, maka golongan 4 dan 5 ini akan tidak bersaldo atau saldonya 0. Karena tujuan jurnal penutup itu adalah seperti itu. Jurnal penutup itu dibikin untuk menutup akun pendapatan dan beban yang kita sebut dengan akun nominal itu supaya tidak bersaldo. Sehingga nanti setelah disusun jurnal penutup, kita posting ke dalam buku besar setelah penutupan, maka di buku besar itulah kita akan tahu bahwa ternyata untuk akun nominal itu mereka sudah tidak bersaldo. Yang bersaldo adalah akun real saja. Sehingga akun real ini nanti akan diikut sertakan kembali pada siklus akuntansi pada periode akuntansi berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.